Selamat datang di pertemuan ke-6 Inkubator Bisnis Politeknik APP Jakarta. Hari ini kita akan membahas tentang perhitungan harga dasar produk atau disebut juga dengan HPP. Pada sesi ini kita akan mengidentifikasi biaya-biaya, mengidentifikasi laba dan pesaing, melakukan perhitungan harga dasar produk. Apakah itu biaya? Biaya adalah uang yang diperlukan oleh sebuah usaha untuk memproduksi dan menjual produk atau jasa. Ada dua macam biaya, yaitu biaya tidak tetap dan biaya tetap. Biaya tidak tetap itu adalah biaya yang berubah sesuai jumlah barang atau jasa yang diproduksi. Sedangkan biaya tetap adalah sama, terlepas dari jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Biaya tidak tetap contohnya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja. Bahan baku dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang yang dijual. Biasanya bahan-bahan ini merupakan contoh biaya yang memiliki nilai fluktuatif dan harganya bisa berubah sewaktu-waktu. Kemudian biaya tetap terdiri dari sewa tempat usaha, biaya listrik, biaya air, pembelian peralatan, investasi seperti panci, wajan, mesin giling, oven, dan loyang. Cara menghitung HPP. Pertama, Anda tuliskan semua proses untuk membuat produk. Kemudian tentukan biaya-biaya menurut kategori. Sebagai contoh, proses produksi keripik kentang. Ini merupakan tahapan-tahapan produksi sehingga kita bisa tahu biaya apa saja yang kita keluarkan. Pertama, kupas dan cuci bersih kentang. Kedua, menggunakan mesin parut, diiris tipis, rendam dengan menambahkan air kapur selama 30 menit, menjemur sampai kering di atas tampah. Kentang kering digoreng dalam minyak banyak, tiriskan dan tambahkan bumbu, dikemas menggunakan kantong plastik 100 gram dan tambahkan stiker. Menghitung HPP. Pertama, biaya bahan baku terdiri dari kentang, minyak goreng, kapur sirih, bumbu, LPG, plastik pembungkus, dan stiker. Kemudian biaya tenaga kerja, seperti saya sendiri yang mengemas dan memasarkan. Kemudian ada asisten yang mencuci dan mengupas kentang, memarut, menggoreng, dan bersih-bersih. Kemudian ada biaya tetap, yaitu seperti sewa tempat, listrik, air, alat parut, kompor, wajan, sutil, nampan, serbet, serta mesin pengemas. Nah, ini merupakan lembar biaya bahan baku. Bahan baku misalnya kentang dengan 1 kilo harga 9.000, jumlah yang dibutuhkan 10 kilo. Kita kalikan, inilah yang kita butuhkan khusus untuk lembar biaya bahan baku. Kemudian lembar biaya tenaga kerja. Tentu setiap SDM yang kita miliki harus digaji. Ini. Kemudian lembar biaya tetap. Seperti ini. Maka total biaya yaitu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tetap dijumlah semuanya. Dan jadi terdapat biaya per kantong setiap 100 gramnya itu ada 6.872 perak. Nah, bagaimana sih menentukan harga jual? Menentukan harga jual itu kita harus mengetahui biaya produksi, daya beli konsumen, riset harga pasar pesaing, serta jalur distribusi.
Bagaimana mengalokasikan dana? Pertama, hasil penjualan. Kita harus bagi menjadi 4, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya tetap, serta laba. Biaya bahan baku tadi kita sudah pelajari, itu untuk membeli bahan baku selanjutnya. Kemudian tenaga kerja untuk membayar gaji karyawan dan keuntungan diri sendiri. Kemudian biaya tetap untuk ditabung untuk membeli peralatan baru, serta laba itu untuk ditahan untuk ekspansi dan keuntungan sendiri. Bagaimana strategi menentukan harga jual? Harga jual kita bisa cek setiap harinya dari harga rata-rata komoditas. Seperti ini, kita bisa bandingkan. Mengapa harga berbeda? Kenapa harga berbeda? Kenapa? Karena setiap produk itu punya ciri khasnya sendiri, punya kualitasnya sendiri, dan punya nilai tambahnya sendiri. Misalnya ayam kampung dan ayam buras, atau yang kita kenal sebagai ayam negeri. Mengapa harganya berbeda? Karena masing-masing punya kelebihannya sendiri. Ini juga ada wortel yang berbeda. Sebelah kiri ada wortel impor dan sebelah kanan ada wortel lokal. Kenapa harga wortel impor lebih mahal dibanding harga wortel lokal? Kita lihat dari jenis dan kualitasnya sendiri sudah terlihat beda. Tentu harga yang impor justru pasti lebih mahal karena dia punya nilai tambahnya sendiri. Ada juga Indomie dan Sarimi. Kemudian ada juga kopi yang kita beli di warkop dengan kopi Starbucks. Kenapa beda? Karena masing-masing punya nilai tambahnya sendiri dan dia bisa menjual berbagai macam nilai tambahnya itu melalui branding, kemasan, dan lain sebagainya. Ini juga ada Aqua dan Aguaria. Nah, semen di Jakarta dan semen di Papua juga berbeda harganya. Kalau ini tentu semen di Jakarta pasti lebih murah dibanding semen di Papua. Kenapa semen di Papua lebih mahal? Karena di sana kita perlu infrastruktur, perjalanan transportasi logistik yang cukup mahal. Jadi nilai harganya juga cukup berbeda. Kemudian kenapa sampo yang di kemasan dan saset tuh lebih murah di saset? Karena memang pangsa pasarnya saset itu untuk menengah ke bawah, sedangkan di kemasan itu untuk menengah ke atas. Dan janur saat lebaran dan janur hari biasa itu juga kenapa harganya sangat melambung tinggi. Dan juga ini ada Anturium ya. Ini harga-harga yang berbeda dulu dan kini. Dulu ini sangat mahal, berjutaan, bahkan ada yang sampai menjual puluhan juta. Namun sekarang harganya sudah standar biasa saja ya. Jadi harga jual selalu berbeda-beda tergantung masa, tempat, jenis, dan strategi usaha. Tidak ada rumus yang pasti. Yang kita tahu adalah harga HPP yang kita miliki dahulu. HPP. Apakah bisa jual di bawah HPP? Tentu bisa. Seperti AirAsia ini, mereka menjual di bawah HPP sebagai bagian dari promosi. Mereka mengalokasikan harga murah sebagai dana promosi mereka. Produk makanan perlu jual harga PP untuk tester atau masa promo agar pembeli bisa merasakannya dahulu. Bagaimana kita mengenali konsumen? Terkait kemampuan membeli dan bisakah mencari konsumen yang mampu membeli produk kita? Dalam hitungan harga jual, kita perlu memahami kemampuan pembeli kita. Berapa penghasilan mereka, berapa harga yang akan mereka bayar untuk produk kita. Kita juga harus mengetahui pesaing kita, siapa pesaing kita, dan produk lama kita adalah pesaing produk baru kita. Pesaing adalah orang yang menjual produk kepada konsumen, sehingga konsumen tidak jadi beli ke produk kita. Produk lama adalah pesaing produk baru kita.
Pembeli mungkin tidak membeli produk baru karena lebih suka produk lama. Tentukan strategi harga. Ini ada dua strategi, yaitu strategi bottom up dan strategi top down. Untuk strategi bottom up, kita menghitung HPP kita, lalu menambahkan label kita di akhir. Sedangkan kalau top down, kita mengetahui harga tebus, harga yang akan dibeli konsumen sesuai kemampuan mereka, lalu kita membuat produk dengan HPP tersebut.